proposal ini disampaikan bahwa adanya penawaran investasi. Di dalam penawaran investasi ini, beliau menjanjikan adanya pembagian untung, yaitu 70% untuk founder atau pengelola, ya, 30% untuk investor. Jadi setelah berinvestasi 5 bulan, beliau masih memberikan bagi hasil. Tapi setelah itu sampai saat ini beliau tidak lagi memberikan bagi hasil, dan janji-janji yang disampaikan kepada klien kami itu tidak ditepati. Sampai sekarang informasinya bisnis masih ada, masih berjalan sampai sekarang. Tapi anehnya klien kami mencoba menghubungi yang bersangkutan, tidak merespon dengan baik. Apakah Boyem bisa memaafkan suaminya terkait dari kasus ini? Saya ada penglihatan tadi. Ini cobaan, masih awal cobaan. Saya bilang di awal dikarenakan Boyem dengan suaminya kan baru saja menikah. Nggak sampai setahun lah umur dari pernikahannya. Yang sabar-sabar saja Boyem ya, karena kalau dilihat dari penglihatan yang hadir nanti, yang hadir tadi maksudnya, akan ada sosok pihak ketiga di dalam hubungan suami istri, sosok wanita yang hadir di dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya Boyem dengan suaminya yang sekarang ini ada kenyamanan, ada kecocokan. Tapi ya begitu. Kalau dilihat dari penglihatan saya tadi, masuknya seorang wanita di dalam hubungan rumah tangga mereka, yang tentunya ini juga akan bisa membuat hubungan menjadi kurang harmonis. Tinggal kesabaran Boyem aja nanti diuji. Kuatkah? Karena tadi setelah hadirnya pihak ketiga, kemudian terjadi kayak pertengkaran hebat. Nah, semoga saja yang terbaik untuk Boyem ya, gitu aja doa kita. Tapi bagaimanakah prediksi dari kartu ini terkait dari Boyem saat ini menghadapi problem dari suaminya? Apakah dia bisa memaafkan? Satu koin. Masih baru mengawali sebuah hubungan rumah tangga. Belum berjalan 1 tahun. Ada saja cobaan yang ada. Ini. Kemudian Boyem masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Nah, terus terkait dari kasus itu, apa yang akan kamu lakukan? The Sun hari esok masih bersinar. Jadi Boyem masih bisa memaafkan pada suaminya, mungkin karena itu adalah bagian dari masa lalu suaminya, karena terjadi beberapa tahun yang lalu ya toh, baru saat ini setelah suaminya menikah dengan Boyem, kemudian ada pelaporan yang seperti itu. Kalau dari kartu ini, masalah ini nanti sepertinya Boyem berusaha gimana caranya agar masalah ini bisa clear dan damai. Karena di sini ada simbol The Sun, hari esok lebih baik. Jadi Boyem sigap untuk menyelesaikan masalah ini, dan ada potensi masalah ini nanti bisa berakhir kayak damai dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa yang dalam pikiran Boyem terkait suaminya, atau apa yang ada dalam pikiran Boyem pada suaminya terkait dari masalah ini? Kesal, pasti kesal, sehingga komunikasinya agak ada hambatan karena itu tadi kekesalan yang sudah dialami oleh Boyem mengingat adanya berita-berita yang seperti itu. Nah, tentunya ini juga kurang bagus untuk nama baik Boyem juga, ya toh. Kemudian
Ada simbol halaman pedang. Halaman pedang ini, dengan adanya kejadian ini, Boyem jadinya ingin mencari tahu latar belakang suaminya atau aktivitas suaminya sebelum menjadi suaminya. Mencari tahu, katakanlah mencari sebuah kebenaran, benarkah orang ini memang sudah ada masalah dengan orang yang melaporkan dan lain sebagainya. Dan kemudian ada simbol Raja Tongkat, karena bagaimanapun sekarang ini laki-laki ini adalah sosok kepala rumah tangga atau sosok suami dari Boyem. Ini ya. Apakah kamu masih mencintai suamimu? Ada satu pedang. Pedang itu lambang sebuah ide, lambang sebuah pemikiran, juga lambang sebuah konfrontasi. Jadi sudah ada masalah-masalah yang terjadi membuat Boyem ini agak ada gesekan dengan suaminya. Masih cintakah kamu? Ada simbol perencanaan keuangan. Ini juga harus hati-hati Boyem ya, dengan adanya situasi kondisi yang terjadi di masa lalu dan berimbas di kehidupan Boyem ini. Jadi Boyem juga harus hati-hati terkait dari masalah keuangannya. Hati-hati ya toh. Dan yang menjadi masalah ini harta bersama setelah menikah. Jadi kan misalnya Boyem kerjanya, aktivitasnya atau karirnya melonjak, kemudian memiliki aset setelah menikah, itu juga masuk harta gono gini loh nantinya. Sekalipun Boyem yang memiliki rezeki yang luar biasa karena sebagai publik figur dan lain sebagainya, itu memudahkan Boyem untuk mendatangkan cuan ya. Nah di sini Boyem juga harus hati-hati dalam mengamankan keuangannya. Karena di sini ada simbol merencanakan atau menatah keuangannya. Sebab adanya masalah-masalah ini sehingga terjadi pemikiran-pemikiran oleh Boyem untuk hati-hati dalam melangkah terkait masalah keuangan ke depannya. Kemudian Boyemnya keluar di sini karena dia sebagai seorang wanita karir yang tentunya tidak mudah untuk bisa mencapai karirnya setinggi saat ini. Jangan sampai hanya karena masalah yang ditimbulkan oleh suaminya, nama baiknya menjadi jatuh dan lain sebagainya. Tapi saya rasa yang saat ini terjadi itu tidak akan mempengaruhi karir Boyem. Karena Boyem ini orangnya memiliki karisma ya. Memiliki karisma sehingga disukai banyak orang, memiliki talenta dan lain sebagainya. Tapi Boyem ini juga harus hati-hati dalam berbisnis. Ada potensi kayak ditikung. Bisa dari bisnis, bisa dari apa, ada potensi penikungan di dalam hidupnya. Juga kurang beruntung dalam hal asmaranya Boyem ini. Jadi untuk Boyem harus hati-hati karena segala sesuatu itu yang namanya rumah tangga itu kan perjalanannya masih panjang. Di awal pernikahan sudah mengawali sebuah masalah seperti ini. Jadi makanya nggak ada salahnya memang Boyem hati-hati di dalam asetnya, di dalam keuangannya dan lain sebagainya ini ya. Selanjutnya, kalau dari penglihatan saya tadi, kan rumah tangga mereka ada potensi masuknya pihak ketiga, kemudian tadi nampak adanya pertengkaran hebat. Saya penasaran untuk memprediksi bagaimanakah kelanggengan dari hubungan rumah tangga Boyem dengan suaminya ini. Bagaimanakah hubungan rumah tangga mereka ke depannya. Ada simbol balance, seperti yang saya bilang tadi, ada kecocokan, ada kenyamanan, dan di sini keluar ada simbol balance, saling mengasihi. Satu, cangkir, perasaan yang muncul, perasaan yang timbul karena rasa cinta di antara mereka berdua. Nah, simbol dari suaminya, di mana suaminya juga mengasihi Boyem. Nah, simbol raja ini
simbol dari seorang raja, seorang kepala rumah tangga yang mengasihi istrinya, tapi juga ada potensi gampang berubah pikirannya, gampang tergoda pikirannya juga. Nah, ini yang harus diwaspadai agar rumah tangganya bisa langgeng. Selanjutnya, The Hermit. Nah, The Hermit ini muncul ketika seseorang itu menghadapi masalah atau menghadapi tantangan dalam rumah tangga, tapi masih bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini dari keempat kartu ini, walaupun ada masalah yang sedemikian, tapi mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan ketenangan dan masih mempertahankan hubungannya. Selanjutnya, kita cross-checkkan dengan penglihatan saya tadi ya. Apakah dalam hubungan rumah tangga nanti ada potensi masuknya pihak ketiga? Ada. Dan di sini ada simbol Ratu Pedang, simbolnya Boyem, di mana dia akan bersikap tegas ketika memang ada masuknya pihak ketiga di dalam hubungan rumah tangganya nanti. Dalam penglihatan saya tadi kan ada pertengkaran hebat antara suami istri ini. Juga harus sabar-sabarnya Boyem saja. Makanya di sini ternyata Boyem nanti akan bersikap tegas seandainya penglihatan saya tadi terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dari kartu ini, di mana Boyem ini masih bisa dibilang pengantin baru ya, karena masih baru beberapa bulan aja menikah, sudah ada gonjang-ganjing terkait dari masa lalu suaminya, masalah keuangan, dan di sini Boyem berusaha dengan segera menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi kondisi yang lebih dalam lagi. Nah, kemungkinan ada perdamaian juga ada di sini, atau ada mediasi yang membicarakan kelanjutan hubungan tersebut. Nah, selanjutnya efek dari masalah ini, Boyem dengan suaminya menjadi ada ketidakharmonisan lagi untuk berkomunikasi. Jadi Boyem merasa ini adalah sesuatu kayak warning yang harus saya hati-hati selanjutnya terkait masalah keuangan. Makanya di sini ada perencanaan Boyem untuk mengamankan keuangannya atau aset-asetnya di sini. Untuk selanjutnya, seandainya ada masuknya pihak ketiga, misalnya suaminya selingkuh dan lain sebagainya, Boyem akan tidak segan-segan untuk memutuskan hubungan dengan suaminya. Nah, hubungan dengan suaminya ini bisa misalnya bisa tempat ya, atau juga yang paling dalam adalah sebuah perceraian. Keputusan tegas yang akan diambil Boyem seandainya ada potensi suaminya selingkuh di sini. Ya, yang namanya penglihatan itu bisa salah juga bisa enggak ya toh. Jadi harus waspada. Dan yang namanya ramalan prediksi itu jadikan sebagai kewaspadaan. Belum tentu terjadi ketika yang diprediksikan mau berbenah diri, mau hati-hati, mau introspeksi diri, sehingga hal buruk bisa tidak terjadi di dalam hubungan rumah tangganya, atau bisa diminimalkan risiko terjadinya hal buruk tersebut.